orang-orang yang ngurusin agama itu untuk kalau masalah karir dan segala macamnya itu nggak usah dipikirkan. Jujur saya waktu SMK itu nggak ada kepikiran sampai mau kuliah dan segala macamnya. Ya udah. UGM lagi. Iya kayak gitu. Jadi kayak Semua orang pengen masuk, kamu bisa masuk dengan jalur beasiswa itu kan luar biasa. iya. Alhamdulillahnya sih kayak gitu sih Mbak. Sebenarnya untuk memulai kalau misalnya kamu masih berada di zona nyaman kamu gitu, kalau misalnya kerja pengennya gajinya kayak PNS kayak gitu aja. Cobalah explore sesekali misalnya Sabtu Minggu di waktu luang kamu. Kayak intinya kalau misalnya kita dalam kondisi terpuruk kayak gitu kan, kondisi dimana kita tidak tahu melangkah, carilah teman terdekat kita ataupun bahkan kita main ke masjid, ke ustadz atau ikut pengajian. Sebenarnya kayak bukan ria atau gimana gitu ya Mbak. Jadi lebih ke arah kayak orang yang ngurusin agama Allah itu dalam surat Muhammad ayat 7 kan, yaitu ya, barang siapa yang menolong agama Allah niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nah sebenarnya ayat ini yang benar-benar Kamu pegang dari awal dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya Vertizon TV Podcast, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi. Aduh, apa aja sih yang bisa kita obrolin di Vertizon TV Podcast? Banyak hal yang bisa kita obrolin. Dan mudah-mudahan jadi inspirasinya teman-teman nih gitu. Kalau kita kemarin udah punya banyak tamu yang bisa diajakin ngobrol di kulik-kulik, saya pasti punya tamu lagi. Dan sekarang barengan sama Ella Arlika yang temenin teman-teman semuanya, teman-teman Vertizon TV Podcast gitu ya. Ikhwan dan akhwat, dia yang lagi dengerin, lagi nonton, alhamdulillah duduk di situ yang manis gitu ya. Kalau emang kamu nggak bisa nyambi lihat muka saya yang cakep ini gitu, ya udah dengerin aja pakai headset gitu. Nah hari ini kita punya tamunya anak muda gitu ya, seumuran saya, bohong, seumuran saya dan inspiratif sekali gitu karena anak muda dengan usianya yang baru 24 tahun itu struggle banget sih dan juga kreatif untuk cari peluang di banyak hal, di banyak banyak karya gitu yang dia coba untuk lakukan. Dan kita ngobrol dulu deh sama seorang pria yang punya followers di Instagram banyak banget. Boleh nggak itu pindah saya ke saya dikit gitu? Oh sebenarnya nggak banyak sih. banyak itu banyak banget. Oke, Ya kita ketemu sama, kalau kamu coba sekarang klik Instagramnya adalah @RioEldavi ya, tapi itu bohong ya namanya. Kalau kita di sini manggil dia Rido ya. Oke, kita mau nanya-nanya sama Rido nih. Rido ini kuliahnya di kampus yang dulu saya cita-citakan tapi saya nggak keterima. Oh iya. Hey Rido, kamu usianya berapa sih? 23 menjelang 24. 24. Kuliahnya di UGM, jurusannya? Filsafat. Beasiswa lagi loh teman-teman, podcastnya Vertizon TV, dia beasiswa di UGM Filsafat gitu ya. Kamu sehat kan ya di Filsafat? Aman? Alhamdulillah. Oke. Kalau ngobrol sama teman-teman aman ya, nggak mikir macam-macam gitu, nggak mungkin terus aduh enggak kan ya, aman ya, sehat ya, oke. Terima kasih, oke. Dan dia ini kenapa kita ajakin ke sini karena masih muda, 24 tahun, dia tahfidz Quran gitu ya. Terus sama dia punya usaha digital marketing dan juga filmmaker gitu. Nah, banyak ya filsafat tapi kampusnya nggak nyambung. Ini gimana sih kok bisa gitu? Kalau bisa di digital marketing mungkin belajarnya di ekonomi gitu, mungkinnya biar sekalian praktek gitu ya. Filsafat terus filmmaker juga, terus tahfidz Quran. Tolong dijelasin sedikit gitu mungkin. Oke. Masuk ke kegiatan gitu ya Mbak. Kegiatan-kegiatanmu ini yang nggak nyambung antara filsafat dengan digital marketing dan filmmaker itu kenapa bisa kamu lakukan semuanya itu? Biar apa? Alasan dulu mungkin kira-kira kayak masuk filsafat tuh kayak Iya gimana? boleh. Kenapa kamu masuk filsafat coba? Dulu itu kan waktu SMK. Kebetulan kan saya SMK nih Mbak. SMK terus SMK komputer jaringan, teknik komputer jaringan tuh SMK-nya kok bisa masuk sih filsafat. Jauh lagi ya kan? Jauh lagi ya, kayak bagus. gitu kan. Kamu maunya apa? Nah sebenarnya udah ada basic kayak dari kecil gitu, kayak suka main game lah. Terus kenapa makanya dari setelah MTS kok malah masuknya SMK komputer jaringan, karena emang suka aja teknologi kayak gitu. Terus kok bisa nih dari komputer jaringan masuk ke filsafat. Nah kayak itu gitu. kamu maunya apa ini sebenarnya hidupmu ini? Nah itu juga. Kenapa nyambungnya ke filsafat itu gimana coba? Filosofinya apa?
Jadi gini Mbak, ceritanya itu kan waktu SMK saya kepengenan emang nggak ada kayak pengen lulus SMK itu kayak pengen langsung kerja itu nggak ada. Nah saya kepengen karena waktu itu sempet beberapa kali itu kayak terinspirasi dari kakak kelas gitu. Kakak kelas kok bisa kuliah juga dari SMK. Nah saya pengen juga tuh akhirnya nyoba. Tapi sebenarnya untuk di jurusan filsafat itu sebenarnya pilihan kedua Mbak. Yang pertama adalah Pilihan pertamanya itu adalah sosial politik, Sipol UGM kayak gitu tetap kan. ya, nggak terlalu nyambung juga. Nah itu, nah sebenarnya kan karena waktu SMK saya ikut banyak organisasi kayak suka juga gitu dengan dunia politik. Katanya tadi organisasi yang kamu ikuti banyak banget. Ya sebenarnya ada waktu SMK itu pernah ikut 12 organisasi kayak gitu kan. Apa aja? Ya lebih ke arah kebanyakan tuh OSIS sama ROHIS sih. Nah kebetulan kalau ROHIS itu ada kayak ROHIS tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Bahkan sampai sekarang pun kayak masih sering silaturahmi sama teman-teman yang di ROHIS gitu kan. Baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional kayak gitu. Karena emang walaupun kayak kegiatan karena buat apa ya? Kayak kita sekolah itu jangan sampai kayak kita cuman kayak kuliah pulang juga kayak gitu. Tapi ya untuk SMK itu kita harus banyak berorganisasi, bersosialisasi sama temen. Nah jadi waktu SMA itu atau SMK saya itu mainnya itu organisasi kayak gitu Mbak. Jadi nggak main kayak hangout kemana kayak gitu. Cuman berteman lebih banyak, kita ngobrol sama teman lebih banyak, cari link lebih banyak gitu ya. Iya. Dan akhirnya enggak, itu belum menjelaskan kenapa kamu masuk filsafat. Aku minta dijawab kenapa. Jadi, karena pilihan kedua kamu nggak keterima yang pertama terus masuk filsafat. Tapi ya, kan itu. ketika memilih tapi kan ada milihnya kan. Iya, itu kenapa? Nah yang pertama emang karena suka politik. Terus akhirnya milih yang pertama sospol. Terus yang kedua itu karena saya dikasih novel sama teman saya. Novelnya itu Dunia Sofi gitu yang terkenal kalau untuk kalangan anak-anak yang suka baca buku pasti tahu novel tentang Dunia Sofi kayak gitu kan. Nah saya tertarik, ya udahlah saya ambil filsafat kayak gitu. Terus pilihan ketiganya apa coba? Lebih ngawur lagi. Apa? Bahasa Inggris ya gitu kan. Karena saya suka komputer biasanya kan bahasa Inggris banyak bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya pilihan ketiga malah. Tapi cukup lumayan nyambung kok kalau yang itu ya. Kalau filsafatnya saya nggak paham. Nah itu. Tapi keterima di filsafat gitu dan akhirnya. Sebenarnya struggle-nya juga ini sih Mbak. Saya tuh kan awalnya kan pengennya UGM doang gitu kan. Tapi SNM malah saya ngambilnya bukan UGM, UNS Teknik Informatika. Nggak keterima tuh, SBM juga nggak keterima, saya ambil UGM. Ya udah akhirnya malah yang keterima itu di ujian mandiri UGM-nya. Baru keterima pilihan kedua filsafat. Beasiswanya? Dari awal apa? Dari semester awal sih kayak gitu. Jadi beasiswanya itu kayak beasiswa cendikia Basnas namanya Mbak. Nah kayak gitu. Nah buat teman-teman nih mungkin yang misalnya mau masuk kampus, mau masuk kuliah gitu, apalagi kalau di kampus besar kayak UGM, ITB, UI itu jangan khawatir kuliah itu nggak bisa bayarnya atau nggak ngerti gimana gitu ya. Di UGM itu beasiswa itu turah-turah Mbak, jadi kayak lebih gitu. Jadi gini loh Mbak, di UGM itu sampai mahasiswa bidik misi itu kaya Mbak. Jadi kayak mahasiswa bidik misi mereka punya motor, punya laptop dan segala macamnya. Bahkan teman saya di fakultas saya sendiri, dia nggak daftar beasiswa bidik misi, didaftarin Mbak sama fakultasnya karena kok bisa? Lebih dananya. Oh iya. Jadi karena orang-orang itu kayak beasiswa di UGM itu jenisnya banyak banget Mbak. Ada sekitar kayak 15 jenis beasiswa kayak gitu. Nah kebetulan alhamdulillah saya juga beasiswanya lumayan bagus juga sih. Maksudnya kayak sebulan itu dikasih uang 750.000 per bulan, sama per semester dikasih 5 juta. Terus ada kayak ada pembinaannya gitu. UGM itu enaknya itu untuk kayak bener-bener kampus yang bener-bener baik banget kepada mahasiswanya gitu. Semua ilmu, semua event, semua fasilitas, semua skill difasilitasin semua sama UGM Mbak. Kerennya di UGM itu sih saya ngebandingin dari univ-univ yang lain. Kan selama ini saya juga explore, nggak cuman main di UGM juga, berteman dengan banyak orang dan akhirnya banyak dapat cerita ya. Dapat banyak cerita juga kayak gitu. Oke. Nah, dari filsafat terus kamu juga beasiswa. Udah lulus belum? Belum sih. Oh ya udah, insya Allah bentar lagi ya. Kita doain sama-sama. Kita berdoa dulu sebelumnya sebentar. 2 detik. Amin. Terus, nah ini ke digital marketing sama filmmaker. Itu kita diceritain dong gimana sih kamu kecebur di 2 tempat itu, dan itu beda lagi kan? Ini beda lagi nih, digital marketingmu tuh ngapain aja gitu. Filmmakernya kok bisa akhirnya juga kamu belajar dan mencoba hal ini juga kenapa gitu? Iya. Jadi kenapa saya awalnya bisa terjun ke filmmaker, digital marketing. Sebenarnya ada satu lagi kayak web developer sama sekaligus blogger kayak gitu, Google Publisher. Itu kan agak nyambung ya sama SMK kamu dulu gitu ya, kan. Sama
SMK nggak nyambung. Sebenarnya nyambung dikit-dikit Main karena komputer lah masih lah ya komputer gitu. masih. Tapi kalau filsafat agak nggak nyambung. Nah jadi ya itu, jadi sebenarnya awalnya itu karena yang pasti karena kuliah sih mbak. Sebenarnya itu semuanya itu berkat kuliah. Karena kuliah itu benar-benar membuka mindset gitu loh. Yang awalnya kayak kita cuman orang desa, orang yang nggak tahu apa-apa. Semenjak kuliah kita punya banyak teman, kita bisa tahu banyak orang itu kayak gini, ilmunya kayak gini. Nah jadi dari situ saya bermulanya. Nah kebetulan kalau yang untuk terjun di filmmaker itu berawal dari di fakultas, kebetulan ada kayak studio film fakultas kayak gitu. Nah Di jadi filsafat ya? di filsafat. Nah di filsafat tuh kayak sering ada project dari fakultas, dari Kemenristek Dikti, terus ngasih project ke fakultas untuk kayak buat film dokumenter. Nah saya terjun di situ ikut projectnya kayak gitu. Jadi apa biasanya? Kebetulan emang saya fokusnya kayak editor, kameramen, sama DOP kayak gitu. Oke. Tiga-tiganya? Ganti-ganti sih, tergantung membawahi filmnya yang mana kayak gitu. Oke, ya. Nah jadi di situ dari mulai awal saya. Nah dari situ dulu saya juga belum punya tuh yang namanya laptop, komputer dan segala macamnya. Saya dulu itu kemana tiap malam ya mbak. Di studio film fakultas tuh saya jadi anak fakultas gitu loh. Jadi pulangnya itu bahkan nginep di sana gitu loh. Jadi ngedit seharian segala macam sama teman-teman gitu, ngedit terus. Nah dari situ saya udah mulai mensukai dunia film. Oke. Dulu juga awalnya saya pas awal kuliah nggak bisa ngedit pakai Adobe Premiere atau After Effects kayak gitu, nggak bisa. Tapi karena lambat laun belajar, awalnya dulu saya pakai Filmora gitu kan. Terus naik-naik, terus loncat lah ke Adobe Premiere, terus belajar juga dikit-dikit di After Effects kayak gitu. Udah dari situ banyak mulai tuh pekerjaan datang. Misalnya proyek-proyekan dari teman, proyekan dari fakultas. Biasanya ngerjain apa dong? Video, edit video kayak gitulah. Misalnya iklan kah, iklan produk atau bikin film pendek kan macam-macam. Kebanyakan itu kayak company profile gitu. Company profile. Oh iya. Oke. Terus kalau untuk yang digital marketing, nah ini sebenarnya juga sama. Ini lagi, kamu gimana sih ngerjain semuanya dalam satu waktu itu kan maksudnya butuh effort banget ya, atau mana yang paling belakangan? Filmmaker atau digital marketing? Awalnya filmmaker. Filmmaker dulu, baru ke digital marketing yang sekarang kamu lagi tekuni ya. Karena kalau dikerjain dua-duanya susah dong. Kayak tadi kamu bilang kamu ngabisin waktu di studio buat ngedit dan lain-lainnya gitu. Itu kan it takes time ya buat mempelajari itu semuanya. Sedangkan digital marketing juga punya konsentrasi sendiri gitu. Oke, berarti kamu menganggap filmmakermu kamu udah paham dan udah agak khatam gitu ya. Belum khatam banget ya kalau masih bisa dikembangin masih ya. noob lah. Iya, tapi kan lumayan lah ya gitu. Terus akhirnya pindah ke digital marketing nih. Sebenarnya nggak pindah sih. Sebenarnya kayak filmmaker sama digital marketing itu satu tubuh juga sih. Nah karena digital marketing itu ceritanya gini mbak. Kebetulan karena ada teman lagi mbak. Jadi kayak gini. Sebenarnya semua itu berawal dari semua itu kayak berkat jasa teman, berkat jasa kampus, berkat jasa relasi. Jadi sebenarnya kesuksesan itu tergantung lingkungan kita sih mbak. Kalau lingkungan kita emang benar-benar orangnya struggle, suka berbagi insight, pasti bisa juga kayak gitu. Nah itu karena digital marketing tuh saya dikenalin teman. Jadi gini, saya diiming-iming mbak awalnya itu kan. Kan awalnya saya udah fokus filmmaker. Dan kebetulan emang temannya itu kayak satu organisasi di dakwah kampus gitu kan. Nah dia ngajak nih Rido, kan kebetulan saya dipanggilnya Rido kan mbak, bukan Rio ya. Terus tapi Instagramnya Rio Eldavi ya. Ya oke, kamu follow boleh, sama jangan lupa follow @elarlika. Oke. Nah itu terus ya udah ditawarin, Rido kamu mau nggak belajar ilmu baru kayak gitu di digital marketing. Nah sebetulnya saya sebelum belajar digital marketing ada dikit kayak belajar di Google Publisher, kayak bloggers kayak gitu, web developer, karena waktu SMK ada fokusannya kayak gitu. Nah agak nyambung sama digital marketing. Saya dengerin dulu lah apa kata teman saya, ya udah ujuk-ujuk. Terus teman saya karena dia udah lama terjun di digital marketing, saya diajarin. Terus saya sampai dikelasin gitu mbak, kayak dikursusin gitu sama orang sampai bayar jutaan kayak gitu. Oke. Nah ya udah tuh di awal saya kursus kayak gitu mahal mbak, ilmu digital marketing bayarnya 5 juta sekali kursus kayak gitu. Wow. Ya untuk anak kuliah 5 juta besar ya mbak. Gede gitu. Buat yang udah nikah juga tetap gede. Nah itu. Ya itu kan. Nah saya merasa wah beruntung banget saya dapat ilmu diajarin kayak gitu kan, 5 juta kayak gitu. Nah teman saya. Dan itu dibayarin temanmu? Dibayarin teman. Oh iya really? Ya biasa lah, kok anak dakwah kampus tuh biasanya masalah kebermanfaatan tuh nomor 1 daripada profit kayak gitu kan. Ya oke, betul. Nah jadi ya udah
ditawarin. Nah, belajar dari situ, dan mulai dari situ saya mulai banyak relasi juga Mbak, kenal sama teman-teman di lesnya itu, maksudnya kayak di kursusnya itu, relasi segala macam sampai ke Google Publisher dan segala macamnya lah. Ya mulai dari situ saya belajar digital marketingnya sih Mbak. Oke, berarti sekarang untuk digital marketing sendiri kamu udah melakukan apa aja sih untuk apa produk yang kamu punya untuk digital marketing ini? Pengalaman aja ya Mbak, jadi kayak pertama itu saya mainnya itu mungkin sebagian banyak orang itu kayak udah pada tahu juga mungkin kalau orang-orang yang digital marketing. Jadi kayak gini, mainnya itu ini Mbak, Facebook Ads to Pinterest, Facebook Ads to website kayak gitu. Jadi pertama yang saya mainin tuh Facebook Ads to Pinterest. Jadi kayak apa ya istilahnya, ngebangun. Jadi kayak bahasa kasarnya itu kayak kita nyari pengunjung atau visitor melalui iklan di Facebook, terus kita lari iklan di Pinterest, terus Pinterestnya nanti lari ke website kita. Jadi website itu dipasangin iklan Google kayak gitu sih Mbak. Nah jadi dari orang semakin banyak yang berkunjung di website kita, di situ kita dapat uang kayak gitu. Oh oke. Terus apalagi kayak tadi Facebook juga Nah kamu yang building. Facebook itu kayak kita buat website, terus kita ngiklan di Facebook, terus nanti orang ngeklik link di caption Facebook kita, terus nanti lari ke ini apa istilahnya website kita, kayak landing kayak gitu. Oke. Itu sih, itu awal banget sih, itu ilmu yang bener-bener mungkin kalau zaman dulu itu masih bagus-bagusnya gitu kan, tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah mati gitu kan, soalnya kena block link biasanya Mbak kayak gitu. Ya dari situ sih saya belajar digital marketing. Di situ saya kenal sama orang-orang pembisnis Mbak. Jadi digital marketing itu bahasanya itu ada kayak pembisnis AdSense, pembisnis marketplace kayak gitu, pembisnis marketplace, pembisnis murni kayak gitu. Di situ saya mulai belajar banyak bisnis, teman-temannya gimana mereka bangunnya gimana. Nah kan sampai banyak komunitas kayak gitu. Dan kebetulan di Jogja saya pernah ikut komunitas pejuang keluarga gitu. Mungkin kalau Mas Arif nonton malu juga saya. Apa itu komunitas pejuang keluarga itu? Ya ibaratnya kayak komunitas digital marketing di Jogja kayak gitu. Oh, Jadi gitu, oke. komunitas itu juga yang benar-benar pertama kali ngajarin saya banyak hal. Ngajarin saya ketemu teman-teman yang menurut saya expert di bidang digital marketing. Mereka bisa dibilang udah tinggi banget lah di atas saya, profit dan segala macamnya kayak gitu. Oke. Ini banyak hal yang sudah dilakuin sama Rido ya. Menurutku tuh untuk umur kamu yang baru 24 tahun gitu ya, udah punya usaha sendiri nih, udah mencoba beberapa hal gitu. Aku yakin ya nanti kalau bertambahnya umur pasti kamu kayaknya anaknya penasaran gitu. Iya gak sih? Iya benar-benar. Iya, dari sini pindah ke sini gitu kan, dan kamu pengen belajar banget gitu. Tapi buat teman-teman podcastnya Vertizon TV itu, Rido itu kadang-kadang kita menjadikan alasan background masa lalu atau mungkin dulu apa gitu jadi kendalanya kita untuk berkembang gitu. Tapi ini nggak terjadi sama Rido gitu, karena Rido punya masa lalu yang mungkin atau punya background keluarga yang tidak seperti kamu yang mungkin banyak sekali punya fasilitas gitu. Karena boleh ceritain dong. Oke. Jadi buat teman-teman gitu kan, bahasa kasarnya itu kayak kesuksesan itu bukan hanya untuk milik orang kaya kayak gitu. Betul. Dari keluarga yang mungkin tidak berada, Tapi buat orang yang mau ya. Buat orang yang mau. Oke. Sebenarnya untuk memulai, kalau misalnya kamu masih berada di zona nyaman kamu gitu, kalau misalnya kerja pengennya gajinya kayak PNS kayak gitu aja, cobalah explore sesekali, misalnya Sabtu Minggu di waktu luang kamu kayak belajar gimana sih caranya kita bisa mendapatkan penghasilan di luar kayak gitu. Nah dari situ sih sebenarnya saya awalnya juga karena emang suka teknologi aja sih Mbak, jadi kayak saya bisa ngelihat peluang untuk bisa di situ. Bisa maju ya. Iya. Tapi Rido sendiri nih tadi udah cerita juga, sempat ngobrol di belakang. Di belakang mana ya? Di belakang kamera. Padahal kita di depan kamera terus. Okay. Jadi kita ngobrolin soal Rido tuh dulu emang bukan anak orang punya ya. Yeah. Gitu dulu awalnya dari Lampung ya. Iya. Dari Lampung, lalu mulai SMP karena Di Klaten. di Clayton ya. Yeah. Clayton ya. Di Clayton. SMP sama SMA itu di Klaten, dan Yeah. itu kamu dari SMP udah nggak sama orang tua ya? Iya. Ya saya sebenarnya udah lama nggak sama orang tua. Kebetulan emang ya gitu. Jadi kayak orang tua ya gitu aja. Ya kemudian lama nggak sama orang tua. Terus saya mikir gimana nih
caranya walaupun saya kayak bahasa kasarnya hidup kayak sebatang kara, gimana bisa tetap struggle kayak gitu Iya, kan. betul. Nah gimana bisa Kan struggle. energinya, kesedihannya jadi energi positif dong. Iya, energinya kesedihannya dia energi positif. Nah saya yang awalnya kayak sebatang kara gitu kan Mbak, terus akhirnya saya kan karena saya orangnya sukanya pengen tahu gitu kan, jadi karena saya waktu itu SMK sebenarnya jalan utama saya terbuka itu pas waktu saya mau masuk ini sih pondok waktu SMP kayak gitu. Nah itu karena kebetulan Ustadz itu yang menjadi benar-benar perantara saya untuk bisa masuk pondok itu. Mungkin kalau misalnya saya nggak masuk pondok, Beda lagi mungkin ceritanya. beda lagi ceritanya. Si Rido ini akan punya cerita yang berbeda Iya. gitu ya. Oke, berarti gara-gara itu kamu memang diajakin masuk ke pondok, lalu ada banyak energi positif, dan kamu juga menyalurkan kesedihanmu itu jadi energi positif karena gak sama orang tua. Karena umur SMP itu kan pasti ya masih lah ya, Iya. masih lah itu masih butuh sosok ayah dan ibu gitu ya. Jadi tapi Rido enggak gitu. Dari SMP sampai SMA akhirnya mencoba untuk struggle sendiri gitu. Oke. Nah, kita diceritain apa namanya? Gimana sih kamu menentukan akhirnya ketika kamu sendiri itu menyalurkan energi positif kamu itu, kesedihan jadi energi positif itu gimana gitu dari SMP gitu. Kamu gimana nge-build tujuanmu ketika itu mulai kelihatan jelas tujuanmu tuh di SMP atau SMA gitu? Kalau SMP belum bisa lah kayaknya ya Mbak. Masih pikirannya itu pikiran main, pikiran explore lah. Tapi kalau SMA udah mulai. Tapi sebenarnya gini, intinya kalau misalnya kita dalam kondisi terpuruk kayak gitu kan, kondisi dimana kita tidak tahu melangkah, carilah teman terdekat kita ataupun bahkan kita main ke masjid, ke ustadz atau ikut pengajian. Nah, Kenapa? Karena ketika kita sendirian tuh berarti kita bakal banyak diombang-ambing dengan berbagai macam keraguan, bahkan akhirnya stres dan nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan saya pun nggak kepikiran saya nggak ada kepikiran waktu SMP itu mau pondok kayak gitu kan, karena saya bukan dari latar belakang keluarga yang religius kayak gitu kan. Nah jadi ya itu karena emang kebetulan saya sering main ke masjid aja sih, itu kenal ustadznya itu, jadi ya akhirnya ditawarin. Nah saya juga kenapa nggak mau ya, karena profit juga buat saya kayak gitu. Nah dari situ saya mulai, intinya jangan sampai kita kayak jadi orang yang penyendiri gitu, jangan sampai jadi kayak, karena kita itu sebenarnya itu nggak sendirian, ada Allah, ada sahabat-sahabat kita, ada orang-orang terdekat kita, walaupun itu sebenarnya kalaupun kayak bukan keluarga kita gitu, tapi sebenarnya mereka itu peduli kalau misalnya kita juga ada sikap baik dari kita ke mereka. Oke. Aku pengen tanya, ketika kamu akhirnya punya pilihan yang baik gitu ya, menjadikan agama itu pegangan gitu ya, kamu punya teman banyak kan? Iya, Ya. kalau sekarang sih. Iya, sekarang punya teman banyak ya gitu. Oke, kamu punya jalan yang seperti sekarang. Kamu pernah nggak sih melakukan perbandingan gitu antara anak-anak yang punya hidup yang baik, energi positif, energi kesedihan yang dijadiin negatif gitu, atau banyak hal lain yang dia lakukan dan tidak ke agama, itu kamu punya perbandingan nggak? Oh, banyak Mbak, banyak. Ceritain dong, ini yang paling seru karena kamu kan pilihannya ke agama nih. Iya. Walaupun kamu juga bisa ngembangin diri ke banyak hal gini ya, Iya. tapi kamu punya basic itu gitu. Perjalanan yang manis gitu. Dibandingin sama teman-teman kamu yang mungkin dari awal nggak ambil jalan yang baik, itu gimana tuh perbandingannya? Perbandingan banyak banget ya Mbak. Jadi kayak mulai dari teman saya SMP. Jadi orang itu udah kelihatan banget Mbak kalau ini sebenarnya bukan kayak kita membanding-bandingkan, tapi lebih ke arah kita mau memilih jalan yang mana. Ya kita kayak gitu. mempelajari aja kan Mempelajari jatuhnya, aja ya. ya gitu kan ya. Jadi saya punya teman Mbak. Dia itu ranking 1 terus. Dari ini kalau langsung yang di SMK ya. Jadi dia ranking 1 terus sampai ini. Tapi kekurangannya dia penyendiri Mbak. Penyendiri itu dalam artian dia nggak ikut organisasi, nggak temenan, pintarnya pintar buat sendiri-sendiri gitu pintar ya. buat sendiri-sendiri aja. Tapi waktu di SMK sih kalau di kelas sih dia masih kayak asik gitu juga kan. Tapi kalau untuk di luar kampusnya itu di luar sekolahnya itu dia yang ini. Nah jadi ya itu jalannya, karena perbandingannya itu dia lulus SMK dia malah langsung kerja kayak gitu. Dan skill SMK-nya juga malah nggak dipakai. Itu yang perbandingan pertama kalau untuk cuman sekedar pintar doang. Terus yang kedua itu ini masalah orang yang terjun ngurusin agama. Kan kebetulan karena waktu SMK itu sebenarnya kayak bukan ria atau gimana gitu ya Mbak. Jadi lebih ke arah kayak orang yang ngurusin agama Allah itu, dalam surat Muhammad ayat 7 kan
Yaitu ya, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nah sebenarnya ayat ini yang benar-benar Kamu pegang. pegang dari awal dari SMK, karena ada kak kelas yang ngajarin kayak gitu kan Mbak. Nah jadi ya udah, saya pasrah aja gitu kan. Saya tuh gini Mbak, orang-orang yang ngurusin agama itu untuk kalau masalah karir dan segala macamnya itu nggak usah dipikirkan. Jujur saya waktu SMK itu nggak ada kepikiran sampai mau kuliah dan segala macamnya. Ya udah. UGM lagi. Iya kayak gitu. Jadi kayak Semua orang pengen masuk, kamu bisa masuk dengan jalur beasiswa itu kan luar biasa. iya. Alhamdulillahnya sih kayak gitu sih Mbak. Nah jadi ya itu. Jadi kayak orang-orang anak muda waktu SMK mereka hobinya kayak hangout, bahkan sampai kayak pacaran kayak gitu. Saya ikut organisasi walaupun ikut OSIS, ROHIS juga kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita dalam menjalani hidup ini, kalau misalnya kita bingung mengarah kemana, coba kita pelajarin dulu dari berbagai macam orang kayak gitu. Nah kebetulan saya sendiri, emang saya juga suka ngeriset orang-orang kayak gitu Mbak. Jadi kayak orang ini kalau geraknya gini kayak gimana, orang ini kayak geraknya kayak gini gimana. Tapi sejauh pengalaman saya, orang yang ngurusin waktu SMK ngurusin remaja masjid, waktu SMA ngurusin organisasi sekolah rohis, rohani Islam kayak gitu, sukses semua Mbak. Saya punya teman, salah satunya teman saya yang menurut saya inspiratif juga ya. Jadi dia itu waktu SMA dan SMA-nya favorit di Klaten, SMA Negeri 1 Klaten, dan dia ikut rohis SMA-nya. Terus dia jadi ketua rohis sekabupaten Klaten juga. Terus kuliahnya di mana dia coba Mbak? Di ITB. Wow. Terus jurusannya nggak tanggung-tanggung juga, teknologi informasi STE ITB gitu kan. Nah dan itu kayak ngerasa itu dipermudah semua. Dan itu dia tuh jalurnya SNMPTN Mbak, jalur undangan, jadi tanpa tes kayak gitu. Nah itu sih yang saya jadi panutan. Dia tuh kayak walaupun adik kelas saya, tapi dia tuh panutan banget Mbak. Soalnya kayak hidupnya itu ngurusin organisasi terus. Organisasi dan itu keagamaan pula. Intinya gitu itu organisasi itu jadi nggak perlu. employee of Allah itu pasti punya banyak privilege lah gitu ya. Sebenarnya nggak harus kita ikut rohani Islam juga. Lebih ke arah kayak kita peduli ke masyarakat, sosial, kebermanfaatan itu efeknya itu luar biasa. Walaupun secara logika itu kayak nggak masuk kayak gitu loh. Oke. Seru ya. Karena padahal sebenarnya juga banyak anak muda yang mikirinnya tuh kayak nggak gaul deh kalau ikut rohis itu gitu. Iya. Ngapain sih kamu pada pengajian terus tuh, kok pada kurang kerjaan apa gitu ya? Bu ngapain kek, masih muda masih bisa melakukan banyak hal gitu, kenapa harus ngaji gitu, nanti aja, besok aja gitu. Tapi nggak dilakukan oleh Ridho dan juga nggak dilakukan oleh beberapa yang tadi dikasih sampel Ridho gitu, karena memang ternyata it's worth it gitu jadi employee of Allah gitu ya kan. Oke. Terakhir dong, kita pengen dikasih kamu pengen minta pesan. Kamu masih anak muda yang masih akan melakukan banyak movement pastinya gitu ya. Mudah-mudahan movementnya makin positif dan punya banyak insight yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Nanti bisa diajakin lagi Mas Andi untuk datang ke sini, diajakin ngobrol gitu. Nah, kasih dong pesan buat teman-teman yang ada di rumah gitu tentang membawa agama dalam kehidupanmu gitu, membawa Allah dalam setiap pekerjaanmu, atau membawa kemanfaatan. Ini kan namanya meluruskan niat loh. Iya kan, kalau ketika melakukan sesuatu dan punya kemanfaatan itu kan kita punya niat yang netek di situ, tapi kita jalanin gitu. Nah, kalau kamu gimana tuh? Sebenarnya untuk sampai tahap kayak kita melakukan segala sesuatu untuk Allah itu berat ya Mbak. Maksudnya luar biasa itu orang-orang yang menurut saya luar biasa sih. Jadi buat teman-teman yang kayak misalnya baru-baru kayak gitu, saya lebih prefer kayak dulu juga awalnya saya nggak tahu tentang masalah agama dan segala macamnya. Lebih ke arah kayak kita itu gimana ya, jalannya itu usahakan kita coba ke arah yang positif dulu, pelan-pelan, walaupun itu kayak bukan agama. Itu juga awalnya juga kayak nggak langsung ujuk-ujuk langsung ke agama positif, pasti ada kayak nakal-nakalnya, itu wajar lah anak muda kayak gitu. Tapi kayak saya punya teman juga awalnya dia juga bener-bener nakal, tapi karena emang dia ada kemauan dan kayak pengen bener-bener berubah ke lingkungan yang lebih baik, ya kayak gitu. Sebenarnya tergantung sudut pandang dan mindset kita. Orang itu bisa dilihat sukses atau tidaknya itu dari mindset sih, paling utamanya itu. Jadi kalau misalnya dia punya mindset, misalnya nih kalau misalnya sekarang mungkin zaman dulu anak rohis itu kayak terkesan kurang gaul, kaku dan segala macam. Tapi kan biasanya begitu memang ya, maksudnya kreativitas juga nggak terlalu, nggak, karena memang dituntut nurut, jadi nggak nge-crack nih cara berpikir gitu. Nah tapi makanya itu
di zaman sekarang kayak teman-teman Rose yang saya kenal zaman sekarang, mereka mindsetnya udah berubah. Jadi kayak dakwah itu udah bukan hal yang lagi kaku lagi, apalagi hal yang kayak sedikit-dikit kayak menjudge kayak gitu, enggak. Jadi lebih ke arah kita memberi teladan, terus memberi kayak istilahnya itu inspiratif. Biasanya dakwah terbaik itu kan teladan kayak gitu kan. Iya betul. Nah itu sih Mbak. Oke. Seru ya. Seru. Kamu masih 24 tahun dan aku menunggu beberapa tahun lagi kamu punya cerita yang lebih keren, oke? Masya Allah, amin. Oke, Ya. oke, terima kasih Rida. Ya kalau mau follow @RioEldavi ya, followernya 18,1k. Aku sebel banget, banyak banget ini followernya. Oke, boleh ditambah ke tempat saya pindah setengah? Mungkin nggak? Enggak, oke, makasih. Channel YouTube-nya juga ada ya, boleh dikasih tahu dong. Apa? Mungkin teman-teman pada mau mampir ke channel YouTube kamu. Oke, sebenarnya saya punya ada beberapa channel nih. Mungkin kalau teman-teman pengen yang mau masuk kampus bisa nih ngikutin channel saya. Jadi kayak pengen kuliah di UGM, ITB, UI. Nah, saya beberapa kali mewawancarain anak-anak kampus gitu kan yang kuliah di UGM, ITB, UI. Untuk misalnya kayak jurusan di kedokteran UGM itu kuliahnya mahal apa enggak. Nah, itu mungkin bisa tuh ngikutin di channel saya yang Kreatif X Kampus. Ini saya sama teman-teman saya. Kreatif X Kampus. Kreatif X Kampus. Oh oke. Terus sama teman-teman ya. Ya sama teman-teman. Itu aja sih, Mbak. Ada kamp visual itu? Ah, itu juga tuh baru tuh. Enggak usah lah itu mah. Oke, kamu mau mampir ke situ boleh gitu Kaca Muda atau tadi Kreatif X Kampus, kamu juga boleh mampir itu projectnya Rio sama teman-temannya gitu ya. Oke, terima kasih. Kok Rido. Terima kasih Rido Roma ya. Sedikit dulu lagunya mungkin boleh? Waduh, aku gak bisa nyanyi juga ya, Mbak. Enggak ya. Oke, terima kasih. Salam ya buat Om Roma Irama. Oke, terima kasih buat teman-teman podcastnya Vertizon TV. Mudah-mudahan ada kemanfaatan. Masih muda itu masih bisa melakukan banyak hal. Jadi berubahlah dari sekarang, lakukan sesuatu, hijrah gitu ya. Luruskan niat kamu gitu dan cari kemanfaatan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan kalau kita jalannya lurus, Allah juga pasti bantu gitu ya. Benar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.